Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Korintus nomor 228 ayat 1 dan ayat 2. Yesus apostoku unang mapasomu agi hapunjungan dina somatongan potong-tondong aku di pardalanan. Yesus apostoku Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita sambut firman Allah untuk kita pada minggu ini. Tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Demikianlah firman Allah. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi mereka memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Allah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah peradaban dan masyarakat yang modern ini, kita hidup dalam hubungan sosial dalam dua strata, yaitu yang bersifat datar horizontal. Kita duduk bersama, kita duduk sederajat, kita duduk sama tinggi, sama rendah. Tetapi juga kita telah membangun hubungan interaksi sosial yang bersifat vertikal, di mana terdapat stratifikasi sosial perbedaan derajat. Ada orang yang besar, ada orang yang kecil, ada pemimpin, ada rakyat jelata, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Kedudukan
seorang pemimpin atau orang besar jauh lebih diterima dari seorang rakyat biasa. Perlakuan masyarakat yang lebih baik terhadap seorang pemimpin atau orang besar tersebut mendorong setiap orang ingin menjadi pemimpin, mendorong setiap orang ingin menjadi orang yang besar. Keinginan itulah yang terjadi kepada dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes sebagai anak-anak Zebedeus. Mereka berkata, "Guru, Tuhan, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Permintaan ini memang sangat simpel. Permintaan ini memang sangat sederhana. Mereka meminta supaya Yesus menjadikan sebagai pemimpin kelak. Mereka meminta supaya mereka dijadikan sebagai tangan kanan Yesus kelak. Ketika Yesus sudah sampai kepada kemuliaannya. Kedua murid ini sadar atau tidak sadar, mereka meminta supaya mereka memiliki kedudukan sebagai orang lebih besar yang melebihi murid-murid yang lain. Maka wajarlah saudara-saudara, murid-murid yang lain juga marah terhadap perkataan dan permintaan kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes. Permintaan ini kebetulan disampaikan kepada Yesus ketika mereka menuju atau dalam perjalanan ke Yerusalem, sebab mereka melihat di sanalah Yerusalemlah Yesus akan mendirikan kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti murid-murid, tiap orang ingin mendapat jabatan yang mulia dalam hidupnya. Setiap orang ingin menjadi yang terbesar dari orang lainnya. Setiap orang ingin menjadi lebih dari yang lainnya. Setiap orang ingin diperlakukan lebih terhormat daripada yang lainnya. Ini adalah merupakan keinginan yang alami dan hal yang wajar. Tapi cara memperoleh kedudukan itu, cara memperoleh kehormatan itu, itulah yang hendak dijelaskan oleh firman Allah pada saat ini. Bahwa jalan kemuliaan itu haruslah ditempuh dengan penuh penderitaan. Kemuliaan itu harus hadir melalui kemauan dan mau menderita demi kebenaran dan keadilan. Bukan demi kehormatan atau kemuliaan, tetapi kemauan demi kebenaran dan keadilan. Tidak dibayar dengan emas, tidak dibayar dengan perak, tetapi dibayar dengan penderitaan, bahkan nyawa sekalipun. Menderita demi menegakkan perkara-perkara yang baik di dunia ini. Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus menyadarkan para murid-murid bahwa orang besar, orang yang mulia itu ialah orang yang mau merendahkan dirinya dan patuh sepenuhnya kepada Kristus demi tegaknya kebenaran dan keadilan, dan mengerjakan hal-hal yang baik selama di dunia ini. Saudara-saudara, lebih jelasnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa menjadi pemimpin atau orang besar itu hendaklah tidak bersifat egois. Janganlah hendaknya orang yang ingin menjadi pemimpin atau orang besar itu dengan cara merugikan orang lain. Inilah sungguh-sungguh yang sangat dikritik oleh Tuhan Yesus, penguasa-penguasa dunia ini, yang sungguh-sungguh sangat begitu arogan dan sangat merugikan orang banyak. Kamu tahu katanya pada ayat 22, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu adalah ciri khas daripada pemimpin yang arogan, pemimpin yang bertangan besi, pemimpin yang keras, pemimpin yang sombong.
Mereka bukan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bukan tidak tahu bahwa Allah itu ada. Mereka bukan tidak tahu apa itu yang benar di hadapan Allah. Tetapi ambisi mereka lah yang membutakan hati nurani mereka. Sehingga mereka hanya mementingkan diri sendiri saja. Mereka selalu berlaku sombong, angkuh, penuh dengan kekerasan kepada orang banyak. Mereka lebih suka pamer kekuasaan. Mereka mempertontonkan kekuasaan itu, di mana kekuasaan itu diperoleh dengan banyak pengorbanan, bahkan dengan peperangan, menghancurkan orang banyak demi kekuasaan, demi kepemimpinan. Itulah ciri-ciri khas kepemimpinan duniawi ini yang arogan dan penuh dengan kekerasan. Telah banyak yang menjadi korban daripada kekuasaan, korban daripada kepemimpinan yang egois, yang hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri, untuk mempertahankan kehormatan yang haus dengan kemuliaan dirinya sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Ambisi itulah yang menghancurkan kekuasaan dan kepemimpinan yang sebenarnya adalah diberikan dan datang dari Tuhan. Kepemimpinan dan kekuasaan yang hanya dilaksanakan untuk memuaskan nafsunya sendiri. Itulah yang sangat tidak disukai oleh Allah, yang tidak sangat disukai oleh Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, firman Allah juga mengingatkan kita pada hari ini, menyadarkan kita bahwa di atas kekuasaan yang ada di dunia ini masih ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Puncak kekuasaan yang ada di dunia ini adalah terletak pada kekuasaan Allah. Sebab itu, kekuasaan yang menindas manusia pada suatu titik harus berhadapan dengan kekuasaan yang melindungi pihak yang lemah, yaitu kekuasaan Allah. Dan bila kekuasaan Allah telah bekerja, maka tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Markus 1 ayat 2. Ini adalah sungguh-sungguh peringatan yang sangat keras bagi kita pada saat ini. Seperti diingatkan oleh tema minggu kita, kepemimpinan yang menghamba, bukan kekuasaan, bukan kemuliaan duniawi, tetapi kehambaan. Menjadi pelayan. Bagaimana kekuasaan yang ada kepada para pemimpin itu dipergunakan justru untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi kemaslahatan, demi kebaikan orang banyak, bukan kebaikan diri sendiri, bukan keuntungan diri sendiri, tetapi kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Hendaklah kekuasaan itu dipergunakan demikian. Dan itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan kepemimpinan yang menghamba, menjadi pelayan, mencari yang terkecil sesungguhnya. Memang kedudukannya di atas, tetapi dalam praktek kehidupannya di bawah untuk melayani, agar sehingga keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Orang disebut sebagai orang besar hanya ketika ia mengupayakan kebaikan bagi banyak orang. Kebaikan yang ditanamkan, kebaikan yang ditaburkan, kebaikan yang dikerjakan demi orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Hamba adalah merupakan kedudukan yang terkecil di tengah-tengah strata masyarakat. Siapa yang mau jadi lebih besar, dia harus menghamba. Dia harus menjadi yang lebih terkecil. Dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itulah sesungguhnya yang terutama rela dan mau berkorban, bahwa keadilan dan kebenaran itulah di atas segala-galanya, bukan keinginan saya.
Saya sebagai pemimpin, saya sebagai penguasa tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan apapun di tengah-tengah dunia ini selain daripada keadilan dan kebenaran. Itulah yang sesungguhnya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menolong orang banyak dengan perbuatan baik akan dikenang, akan diingat selama-lamanya. Tapi ketika kita menolong dan berbuat baik hanya karena ada kepentingan kita, hanya karena untuk memuaskan kemauan kita, itu tidak akan lama. Tetapi melakukan kebaikan kepada orang banyak, orang yang demikian yang disebut merendahkan hati, dan akan dikenang selama-lamanya. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menghambakan diri di hadapan Allah, menjadi pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan kebaikan. Mari kita tegakkan kebenaran itu, sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita sungguh-sungguh menjadi alatnya untuk melakukan pelayanan-pelayanan demi kebaikan orang banyak dan kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menjaga dan memelihara hidup kami hingga pada saat ini, di mana Engkau mempersatukan kami dalam ibadah kami bersekutu dengan firman. Lewat firman-Mu Engkau Tuhan telah menyapa kami supaya kami senantiasa mau merendahkan hati, merendahkan diri dan menghambakan diri di hadapan-Mu demi kebaikan-kebaikan orang banyak. Buanglah dari kami ada sikap-sikap egois yang memaksakan kehendak dan kemauan kami sendiri. Tetapi biarlah kami menjadi alat-Mu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, supaya kehidupan yang kami jalani sehari-hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 730 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Sai patau madiriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulini Tuhan, suruh moton dimi sahur turo hati, la Papa tarholong tudung hati. Sai patau madiriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh moton dimi saur turo haki, patari parhon pasam tudo. Tapasahat ma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami nadi banua ginjang horu haroruan ni salhu sileoleho nadingkan do nasa uli basa nama uli utus. Upasahat tami masian nanilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabi wab na husus di jolom paso-paso may jalaramo ti asa huparhasyang hami pelian umpati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanay marhite-hite to di masalam mutadahami godang ni silewleon mitu hami. Salam girgir hami madok mauliyate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Nasana nilehomi ondirodi mama
Alia manami nadi banua ginjang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaun musai sauk malomo ni roham bi banua tongaon songon nadi banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa marusanami songon panesanami di dosa di dokan namar dosa Tuhami. Unang hami tugut tu pangujunan palua mahami sian pangaku. Ai hodona puna arajahon dohot hagugon rodi hasangapon saleleng nileleng na di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu tontim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Horas, horas, horas.